Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo rekan Cipta, kembali lagi di konten YouTube Cipta Sarana Cendekia pada program Podcast, Vokasi dalam Podcast. Kembali lagi bersama saya, Firan Famza, yang kali ini saya ditemani oleh salah satu guru yang sangat luar biasa sekali. Yang mana Bapak ini adalah salah satu peserta magang guru di periode September 2024. Langsung saja kita perkenalan. Perkenalkan, nama saya Yongki Adi Prahasta, biasa dipanggil Yongki. Saya asalnya dari Kabupaten Jember, Jawa Timur tentunya. Saya berasal dari SMK PGRI 5 Jember, Sekolah Pusat Keunggulan. Oke, Bapak siapa nih manggilnya Bapak? Yongki. Bapak Yongki. Oke, nah dengar-dengar partnernya Bapak ada juga ya Bapak? Ya, betul. Namanya juga Yongki. Namanya Bapak? juga Yongki. Namanya juga Yongki. Yongki Kuadrat. Yongki Kuadrat yang datang ke Malang nih. Oke, Bapak dari Kabupaten Jember yang diberangkatkan oleh SMK PGRI 5 Jember ya Bapak? Betul. Nah, kalau boleh tahu waktu magang guru dari sekolah mana aja sih Bapak? Yang barengan sama yang bareng ya. Ada SMK Senduro, ada SMK 1 Bangkal, SMK 3 Bangkalan gitu. Oh, berarti gak cuma SMK PGRI 5 Jember aja ya, Pak? Tidak. Oke, bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, habis pelatihan. Habis pelatihan, habis magang guru ya Pak ya? Iya, habis magang. Ini Bapak Yongki saya culik dari kesibukan yang sangat-sangat sibuk sekali selama magang guru. Ya tadi Bapak Yongki habis ngerjain SPT kalau nggak salah ya? Betul. Ngisi SPT. Ngisi SPT. Saya culik buat ajak ngobrol-ngobrol kita kali ini. Oke. Nah, sebelumnya Bapak, kita kan mau ngobrolin soal magang guru nih Bapak. Ya, oke. Cuman sebelum ke magang guru saya mau tahu nih latar belakangnya Bapak. Sebelumnya kan karena dengar-dengar Bapak ini punya toko peralatan komputer, spare part komputer, kemudian Bapak juga seorang guru. Ya, jadi saya guru ya, guru akuntansi di SMK PGRI 5 Jember, tapi saya juga memiliki bisnis gitu. Wah, bisnis saya bergerak di bidang IT komputer yang bernama Prahasta Komputer yang melayani penjualan spare part dan juga jual beli komputer dan pesanan komputer. Di mana tuh Pak lokasinya Bapak? Lokasinya di Kabupaten Jember dong. Di Kabupaten Jember. Nah, teman-teman kalau mau cari tahu di mana tempat usahanya Bapak Yongki, ada di Prahasta Komputer. Prahasta Komputer Kabupaten Jember. Kabupaten Jember. Nah, oke. Nah, kalau boleh tahu Bapak dulu sebelumnya berasal dari kependidikan bukan? Bukan. Bukan. Saya dari ekonomi murni. Ekonomi murni. Tepatnya ekonomi manajemen. Ekonomi manajemen malah. S1-nya ekonomi manajemen. Oh, S1-nya ekonomi manajemen. Universitas Jember. Universitas Jember. Berarti Bapak ini Jember banget nih dari kecil sampai sekarang di Jember. Nah, betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu Bapak, dulunya kok bisa gitu loh dari ekonomi manajemen kemudian sampai sekarang menjadi guru produktif akuntansi. Awalnya tuh milih dunia pendidikan itu dari passion gitu. Panggilan jiwa gitu. Panggilan jiwa Nah, tuh. Karena panggilan jiwa, terus juga ada faktor keturunan dari mbah. Pure blood. Nah, itu dari Mbah Buyut itu. Oke. Seorang guru SD dan guru SMP, akhirnya saya ingin mengajar gitu. Oh, ingin mengajar. Yang penting kan niat dulu ya. Oke, ada panggilan mengajar. Mengajarnya itu. Betul. Emang dari kecil mau mengajar atau waktu udah lulus kuliah tuh mau mengajarnya Bapak? Emang waktu kuliah emang sudah excited banget untuk mengajar gitu. Karena sempat jadi tutor pada saat di mahasiswa gitu, tutor mahasiswa gitu. Jadi untuk mata kuliah yang nggak bisa itu tanya ke saya gitu. Di HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan dulu. Oke Bapak. Berarti emang Bapak ini ditakdirkan buat mengajar. Nah, betul. Lahir di dunia untuk mengajar. Betul, pendidikan. Untuk pendidikan, walaupun tadi jurusannya ekonomi manajemen ya Bapak? Ekonomi manajemen. Bukan pendidikan. Ekonomi murni malah. Ekonomi murni. Oke. Nah, ini Bapak, kalau dari informasi yang saya dapat, Bapak ini di SMK PGRI 5 Jember ini juga sekitaran 1 tahun sampai 2 tahunan ya Bapak? Iya, betul. Tergolong masih baru. Baru. Nah, itu. Nah, bagaimana tuh Bapak bisa sampai di SMK PGRI 5 Jember? Ya, awalnya mengajar di SMA lain kan, SMA dan SMK swasta yang lain gitu. Berarti Bapak dulunya di SMA sama SMK dulu? Jadi lulus kuliah langsung ke SMA dan SMK yang lain gitu. Belum di SMK yang sekarang gitu. Dan dari situ kemudian ada minat kok ada lowongan gitu kan. Oh, sesuai nih akuntansi gitu. Karena kan SMK di sekolah yang lama juga mengajar akuntansi, akhirnya melamar dan alhamdulillah gitu masuk di jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi SMK PGRI 5 Jember. SMK PGRI Jember. Oke Bapak.
Berarti seiringnya waktu Bapak kemudian mengambil buat menjadi guru produktif akuntansi. Yang sebelumnya Betul. apakah produktif akuntansi? Iya, produktif akuntansi dan juga produktif pemasaran. Wih, Bapak ini juga produktif pemasaran Iya, juga. Berarti karena kan ilmu manajemen ilmunya itu banyak sekali iya. Bapak ini. Manajemen kan terdiri dari ilmu akuntansi, ilmu pemasaran juga ada di sana. Ilmu begitu. manajemennya gitu. Oke. Nah, kemudian Bapak juga punya usaha. Nah, kalau boleh tahu usahanya mulainya dari kapan sih, Pak? Usahanya mulai dari saya kuliah tahun Dari 2016 kuliah malah, Pak? ya. 2016. Dan saya angkatan 2013. Dulu bidik misi, beasiswa bidik misi di Universitas Jember dan memulai usaha tahun 2016 gitu. Oke. Setelah KKN. Oh, setelah KKN. Mengumpulkan modal dari uang bidik misi, akhirnya bisa mendirikan usaha. Alhamdulillah. Gitu. Oke. Nah, sekarang usahanya bagaimana, Bapak, kabarnya? Alhamdulillah sudah punya 3 pegawai gitu di sekali. Kabupaten Jember dan juga pernah dapat pendanaan dari Mandiri Mitra Usaha gitu. Oh. Dulu. Berarti hebat banget nih, Bapak. Alhamdulillah. Selain mengajar dengan mengajar. banyaknya bidang, kemudian juga masih bisa menyempatkan waktu buat berbisnis. Nah, Ya. jadi biar Kurang ilmu- lega ya, Pak, belum jadi CEO gitu Nah, ya. betul. Gak lega ya. Karena kan kita selama kuliah dapat teori tok kan. Teori Nah, aja. prakteknya kapan? Lah ini prakteknya buka Oke, bisnis. oke. Mantap kan. Oke, nah itu dia latar belakang Bapak Yongki nih teman-teman. Nah, kali saya mau ngebahas nih Bapak terkait magang guru nih. Oh ya. Ya mungkin sebelum Bapak pergi ke Malang, dapat informasi dari masih Bapak akan kemudian magang guru di CSC ini. Informasinya jelas dari ketua program jurusan gitu, ketua program jurusan akuntansi bahwa akan ada kegiatan guru magang gitu. Dan kegiatan guru magang ini juga langsung dari kementerian, dari Kemdikbud. Jadi program resmi gitu. Setiap SMK harus sudah memberangkatkan guru untuk magang di Dudi gitu. Oke. Kalau boleh tahu Bapak, di SMK PGRI 5 Jember ada berapa guru produktifnya? Ada 6 untuk guru produktif akuntansi di SMK PGRI 5 Jember. Gitu. Ada 6. Nah, kemudian yang diberangkat adalah Bapak Yongki Kuadrat. Iya, hanya 2 orang gitu. Hanya 2 orang. Yang masih junior ya, Pak, ya? Masih junior, betul sekali. Dipilih mungkin buat dikasih kesempatannya buat upgrade lebih dulu gitu. Nah, Bapak, betul, mengupgrade lebih dulu ilmunya supaya nanti bisa dikembangkan lagi, gitu, sharing ke teman-teman yang lain. Seperti itu. Oke Bapak. Nah kemudian apakah Bapak tahu awalnya program ini kenapa kemudian memilih tempat magangnya itu di CSC? Iya. Awalnya itu kan pihak sekolah SMK PGRI 5 Jember itu sudah bekerja sama dengan Cipta Sarana Cendekia yaitu di UKK, uji kompetensi keahlian gitu. Ini saya ingat itu awal. Ini saya ingat itu. nih karena saya tahun lalu ikut juga tahun ini tahun datang kan. Iya, saya yang datang ke SMK PGRI 5 Jember. Oke. Itu awalnya dari sana. Awalnya dari UKK ya Bapak. Dari UKK. Akhirnya terus kemudian berkembang magang guru di Cipta Sarana Cendekia saja karena terbukti kan gitu. Sudah karena sudah berpengalaman gitu. Berpengalaman dan sudah kerjasama di UKK gitu. Oke, nah kemudian sebelum Bapak berangkat nih, sudah ditentukan nih Bapak Yongki Kuadrat yang akan berangkat. Betul. Apakah sebelum berangkat Bapak punya ekspektasi ataupun harapan nih sebelum nantinya mau magang guru? Ya pasti dong, punya ekspektasi kan kita. Oke, ekspektasinya mungkin ya saya ingin nantinya di Cipta Sarana Cendekia itu memperdalam ilmu-ilmu akuntansi, memperdalam ilmu pajak kan, apalagi pajak bersifat update terus kan, informasinya update berubah-ubah. Jadi kita di sini belajar gitu, inginnya belajar dari yang tidak bisa menjadi bisa. Itu. Berarti ekspektasinya Bapak sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Ingin belajar sebanyak-banyaknya. Ilmu yang baru kan. Menyerap ilmu-ilmu baru. Betul. Oke. Nah kemudian ini Bapak, kalau boleh tahu, bagaimana sih sebenarnya kondisi pendidikan di Jember tuh? Untuk khususnya yang akuntansi deh. Akuntansi ya. Di Jember banyak ya siswa-siswi akuntansi terutama ya di Jember itu masih tinggi peminatnya. Gitu. Peminatnya masih tinggi. Masih tinggi peminatnya. Terbukti dari PPDB ya, penerimaan peserta didik baru itu masih banyak yang excited banget di akuntansi gitu. Di SMK PGRI 5 Jember sendiri ada berapa Pak siswanya? Siswa akuntansinya? Untuk akuntansinya sekitar 7 kelas 1, 2, 3. 7 kelas Bapak? 7 kelas nih. Gitu. Alhamdulillah. Banyak ya Bapak, berarti anak-anak Bapak banyak banget yang ditinggal nih buat magang guru. Betul sekali. Oke, nggak kangen kan kalian sama Bapak Yongki? Pasti kangen. Oh pasti kangen, oke. Tapi kangennya
Bapak tinggalin tugas nggak? Ya pasti. Oh, pasti ditinggali tugas dan juga ada guru piket di sana yang menggantikan gitu. Oke, ya adalah perannya Pak Yongki masih digantikan di sana ya teman-teman. Oke Bapak, nah kemudian sewaktu sebelum sampai di CSC nih, ya. Persiapan apa sih Bapak yang persiapkan buat magang guru di CSC? Untuk persiapan jelas mungkin di akomodasi dan di peralatan ya, kita mempersiapkan laptop kan, mempersiapkan buku untuk mencatat dan lain sebagainya. Untuk persiapan yang lain saya kira tidak ada, karena kan sudah guru-guru di SMK kan sudah banyak yang pernah magang ataupun bekerja sama dengan dunia industri dan dunia usaha. Interaksi dengan industri juga. Jadi sudah tanpa perlu persiapan khusus lah intinya seperti itu. Apalagi Bapak ya juga seorang pebisnis juga ada di industri itu sendiri. Betul kan. Sekali. Jadi untuk menghadapi industri juga nggak separno Tidak separno itu ya. Jadi ya tinggal ikuti alur aja lah. Tinggal gitu. ikuti alur belajarnya aja. Gimana gitu. Oke, nah kalau sebelum berangkat ke sini apakah ada pembekalan khusus atau pelatihan khusus dari sekolah Bapak? Untuk pembekalan dan pelatihan khusus tidak ada. Tidak ada. Karena diharapkan kita belajar di Cipta Sarana Cendekia itu dari nol gitu. Jadi tidak tahu apa-apa kan gitu. Sehingga nanti tahu informasi-informasi terbaru dan update ilmunya gitu. Oke, berarti emang nggak ada pembekalan khusus ya Pak? Emang karena kan belajarnya maunya di CSC gitu ya? Iya, maunya belajarnya di sini gitu. Belajarnya di sini, oke. Nah kemudian ini Bapak, selama menjalani magang guru, ini udah hari keberapa sih Bapak? Hari ke-8 ini. Udah mau terakhir Mau terakhir, betul terakhir. Ya dengan kesibukannya Pak Yongki saya culik nih tadi ya. Oke, hari terakhir. Selama menjalani magang guru selama 8 hari nih ya Bapak ya, bagaimana rasanya Pak? Rasanya di Cipta Sarana Cendekia tuh pengajarnya sangat profesional, kemudian terdiri dari praktisi ya, utamanya banyak yang praktisi di sini, ada yang angkutan dan lain sebagainya. Jadi belajarnya lebih nyaman dan juga kita belajar itu ya materi-materi baru utamanya itu bisa lebih dipahami gitu loh, tidak susah gitu. Tentor-tentornya, instrukturnya itu lebih mudah memberikan pengajaran gitu. Enak gitu, ngajarnya itu enak, kemudian juga cara penyampaiannya komunikatif sekali dan interaktif gitu. Jadi tidak membuat di kelas itu bosan gitu, tidak. Bagus. Oke, nah kemudian kalau selama menjalani magang guru ini Bapak, apakah ada materi-materi yang sulit dimengerti? Untuk materi yang sulit dimengerti ya pastinya ada lah gitu ya. Terutama mungkin materi-materi yang baru ya, dalam tanda kutip baru dipelajari ya, buat kami gitu, guru-guru SMK gitu. Pasti ada gitu. Ada contohnya tuh Bapak apa? Contohnya seperti ya itu peraturan pajak yang terbaru. Nah, kemudian ada pembuatan SPT ya, SPT masa dan SPT tahunan yang formatnya benar-benar sesuai dengan formatnya dari DJP. Nah, itu. Oke. Selama ini kan kita teori-teori aja nih di sekolah. Gitu. Sekolah. Ternyata kayak gini toh, akhirnya paham. Gitu. Oke, Bapak. Nah, kemudian kalau tadi kan Bapak bilang bahwa instrukturnya sangat mudah dimengerti ya, Bapak ya? Iya, betul. Karena ya mungkin tadi dari praktisi, kemudian instrukturnya masih muda-muda. Masih muda-muda. Jadi ngobrolnya juga enak gitu. Komunikatif sekali. Komunikatif sekali. Utamanya siapa, Bapak? Bu Niken. Bu Niken. Oke, utamanya kalau dari 1 sampai 10 Bu Niken itu pastinya 10. Nah, bintang 10 Miss Niken. Oke, kita kasih bintang 10 dari Miss Niken. Oke. Nah, kemudian Bapak, ada nggak materi yang Bapak paling berkesan banget gitu? Materi paling berkesan, saya kan mengajar pajak ya. Oh, Bapak di sekolah mengajar pajak gitu. Jelas yang materi yang berkesan tentang pajak gitu, seperti e-faktur, kemudian SPT masa, SPT tahunan, dan lain sebagainya gitu. Pasti gitu. Excited banget tentang materi-materi tentang pajak gitu. Soalnya kan bisa kita berikan untuk siswa-siswa kita. Berarti kan Bapak udah kayak setelah dapat materi pajak, betul. merasa bahwa ini mau tak kasih ya, anak ini karena anak ini udah di rank dulu lah gitu, udah di list dulu gitu. Oke, Bapak. Kalau Bapak haus boleh kok langsung diminum saja. Iya, terima kasih. Oke, nah ini Bapak, saya mau tanya nih terkait selama Bapak menjalani magang guru, sudah 8 hari inilah, apakah Bapak merasa ada sebuah value yang Bapak dapatkan di sini? Value-nya pastilah. Yang pertama terkait dengan kepercayaan, gitu. Percaya diri lah, gitu. Dan yang kedua tanggung jawab. Percaya dirinya ya kita di sini diajari untuk cara berkomunikasi yang baik kan gitu gimana. Kemudian juga dengan pelajaran-pelajaran itu ya excited banget kan, pelajarannya baru-baru gitu. Kita lebih
ada rasa percaya diri karena kita dapat hal baru. Dapat hal baru yang nantinya untuk anak-anak itu enak gitu. Dan yang kedua jelas tanggung jawab itu tadi gitu. Karena kan bukan hanya SMK PGRI 5 saja yang karena ada SMK lain SMK yang lain gitu. Jadi kan tertantang untuk percaya dirinya ini ditingkatkan gitu. Jangan sampai malu gitu. Oke. Karena emang ya di dalam sebuah kelas magang guru ini ya Bapak, kan ada beberapa sekolah. Di situ juga Bapak bisa berdiskusi. Iya, berdiskusi dengan sekolah lain, sharing informasi lah ya Bapak. Betul. Bagaimana di sekolah sana. Nah, betul. Apakah sama gitu. Sama. Materi-materi akuntansinya apakah sama gitu. Betul sekali. Oke. Nah, kemudian ini Bapak, apakah selama menjalani magang guru ini Bapak merasakan ada sebuah tantangan bagi Bapak? Untuk tantangan ada ya gitu. Terutama tantangannya itu untuk itu ya, kesulitan di perangkat gitu. Kan di pelatihan ini kan bukan hanya manualnya kan. Jelas ada online-nya juga. Itu biasanya terkendala di perangkatnya. Entah itu dari laptopnya mungkin atau dari software Microsoft Excel-nya gitu. Yang ada mengalami trouble lah gitu. Kemarin tuh sempat mengalami trouble begitu. Tapi di luar hal-hal selain perangkat nggak ada teknis ya, Bapak, ya? Tidak ada. Nggak ada. Jadi semua materinya bisa tersampaikan bisa dengan baik, bisa dipahami, dan instrukturnya juga enak gitu loh. Ngajarnya tuh enak gitu. Jadi kita sebagai guru SMK yang magang di sini bisa tahu gitu. Oh ternyata seperti ini gitu. Materi ini, oh ternyata seperti ini gitu. Jadi mudah dipahami. Kemudian ini Bapak, setelah melaksanakan magang guru, kalau boleh tahu, langkah apa yang akan Bapak lakukan tuh? Yang pastinya apa yang saya dapat dari Cipta Sarana Cendekia ini akan saya berikan kepada murid-murid gitu. Terkait dengan materi-materinya. Seorang guru. Pasti akan kembali ke murid apapun. Betul. Apapun itu kan kita sebagai guru ya, dari murid dan untuk murid. Itu pasti. Dari murid untuk murid nih. Jadi apa yang kita dapat, apa yang kita pelajari dari sini, kita berikan langsung ke siswa gitu. Kembali lagi ke siswa seperti itu. Nah apakah kemudian setelah pulang dari sini Bapak ada sesi khusus nih bersama prodi ataupun dengan sekolah terkait pertanggungjawaban Bapak? Pertanggungjawaban, ya pasti dengan ketua program studi akuntansi ya gitu. Pasti ada pertanggungjawaban di mana materi-materi yang kita dapat ya, ilmu yang kita dapat dari Cipta Sarana Cendekia, betul, harus sharing kepada rekan sejawat gitu, rekan guru-guru yang lain. Supaya saling update kan gitu. Yang satu update, yang lain juga menularkan ilmunya seperti itu. Ini Bapak, setelah menjalani proses magang guru ini, Bapak merasakan ada sebuah peningkatan skill nih Bapak? Pastinya ada peningkatan skill. Gitu. Bahkan di waktu yang singkat itu 8 hari ini ya? Betul. Pasti ada peningkatan skill, saya merasa. Karena kan di SMK yang selama ini saya ajarkan tuh kan berbasis teori-teori gitu kan. Belum tahu praktek langsungnya itu seperti apa. Nah sekarang dari belajar di Cipta Sarana Cendekia kita jadi tahu, oh ternyata format faktur pajak tuh seperti ini gitu. Formatnya SPT yang dari DJP itu seperti ini gitu. SPT masa, SPT tahunan seperti ini gitu. Jadi tahu gitu. Nah kalau tadi Bapak bilang bahwa nantinya akan kembalikan ke murid. Betul. Apa sih rencana Bapak buat murid-muridnya Bapak SMK PGRI 5 Jember nantinya? Nah pastinya ya kita kuatkan dulu nih teori-teorinya dulu, dasarnya dulu dikuatkan. Setelah itu nanti perpajakan betul. Kemudian nanti kita arahkan mereka untuk mengisi mengisi faktur pajak dan membuat SPT dan lain sebagainya. Barulah kita beralih ke online-nya begitu. Diajarkan secara langsung. Bapak ingin adik-adik SMK PGRI 5 Jember ini juga belajarnya secara bertahap ya Bapak? Bertahap, betul. Nggak langsung tiba-tiba ke otomatisasinya enggak. Jadi harus tahu kan dasarnya gimana. Gimana, ketentuannya KUP-nya kan itu. Betul. Nah ini Bapak, kita udah di akhir sesi nih Bapak kayaknya. Terlalu singkat ini. Terlalu singkat, betul. Pembicaraan kita yang kayaknya perlu extend sesi ini sepertinya. Harusnya lebih panjang ya? Lebih panjang lagi nih harusnya Bapak. Ya mungkin nanti saat saya bisa berkunjung ke Jember Bapak. Baik, ditunggu kedatangannya loh. Oke Bapak, nanti mungkin saya bisa datang lagi ke Jember. Iya, ditunggu. Ini Bapak, apakah Bapak merasa merekomendasikan program ini ke teman-teman seprofesi? Ya pasti. Guru di luar sana? Ya pasti. Saya merekomendasikan program guru magang di Cipta Sarana Cendekia ini untuk Bapak Ibu guru yang ada di sekolah yang lain begitu.
Terutama di sekolah saya sendiri kan masih ada yang belum kan, belum magang di sini gitu. Saya harap ya bisa magang di sini juga begitu. Oke, Bapak, itu dia teman-teman. Bapak Yongki sangat merekomendasikan program magang guru ini karena Bapak Yongki sendiri sudah merasakan manfaatnya, di mana Bapak Yongki mendapatkan upgrade utamanya di bidang perpajakan. Betul. Dan lainnya. Oke, Bapak, ini yang terakhir, Bapak. Ya. Udah bener-bener di ujung nih kita. Betul. Kesannya selama menjalani magang guru nih? Kesan yang saya alami enjoy gitu, di sini pasti enjoy. Kemudian dapat teman baru ya tentunya ya dari sekolah yang lain gitu, ya. Kesannya. Terus kemudian enak gitu, enak dalam artian sangat komunikatif sekali yang mengajar, kemudian juga sangat interaktif. Jadi kita merasa nyaman gitu, dan juga ketika kita tidak tahu ya, kita langsung bertanya gitu, langsung diberitahu gitu. Pelayanannya sangat bagus sekali Cipta Sarana Cendekia. Oke, nah kemudian bagaimana Pak untuk pesan mungkin entah buat sekolah ataupun buat CSC? Untuk pesan saya untuk CSC ya, Cipta Sarana Cendekia, saya harap semoga kedepannya CSC ini lebih banyak lagi gitu variasi layanannya gitu. Pelatihan-pelatihannya lebih diperbanyak lagi, variatif lagi, dan semoga juga lebih banyak siswa yang PKL di sini, guru yang magang banyak yang pilih di Cipta Sarana Cendekia seperti itu. Harapan saya kedepannya seperti itu. Semoga makin maju. Amin. Ya semoga nanti bisa kita buka CSC di cabang Jember nih teman-teman. Amin. Ya semoga saja. Oke, itu dia Bapak terkait obrolan kita hari ini Bapak ya. Ya baik. Itu sudah sampai di akhir sesi teman-teman, di mana Bapak Yongki ini sangat merekomendasikan program magang guru ini, di mana Bapak Yongki tadi sudah merasakan banyak sekali manfaatnya, utamanya update di bidang perpajakan. Instrukturnya menurut Pak Yongki sangat baik dan komunikatif sekali Bapak ya. Utamanya Miss Niken tadi Pak Yongki dapat bintang 10 dari 10. 10 dari 10. Tapi Cipta Sarana Cendekia juga 10 dari 10. 10 dari 10 juga saya. Nih. Oke. Itu dia teman-teman terkait obrolan kita bersama Bapak Yongki yang ya mulai dari tadi membicarakan terkait latar belakangnya Pak Yongki yang sangat variatif sekali nih. Banyak sekali, bahkan ilmunya Bapak Yongki juga nggak bisa diragukan lagi nih. Banyak banget. Nah, kemudian kita sampai di magang guru, prosesnya Bapak Yongki, sampai di akhir tadi bagaimana rencana Pak Yongki ke depannya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Jangan lupa ikuti aktivitas kita di semua akun sosial media dengan nama yang sama, Cipta Sarana Cendekia. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini dan share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh informasi di sini. Saya Firan Famza dan Yongki Ade Prahasta dari SMK PGRI 5 Jember. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast, vokasi dalam podcast.